Orang seperti ini tidak pantas menjadi seorang ayah. Biar anak perempuan harus merawat adiknya. Akibatnya, gadis ini tidak perhatian dan tergelincir. Membuat kepala adik pecah. Ayah cepat menyalahkan semua untuk anak perempuan. Dan terus-menerus memukul dia. Setelah dewasa, dia sudah lulus dan belajar di Universitas Hukum. Ayah mengetahui cerita ini, tidak selamat dia. Bahkan menamparkan dia lagi. Lalu dia merobek surat pemberitahuan penerimaan siswa baru. Dan mengatakan kalau dia masih hidup, anak jangan bermimpi tentang kehidupan bahagia. Anak perempuan menolong dari ibu. Tetapi ibu berkata harus simpan uang untuk mengobati adik. Semua orang hanya suka lelaki dan benci perempuan. Dia sangat sedih dan membunuh diri. Tetapi ibu sudah tahu dan cepat selamat dia. Karena tidak bisa menahan kehidupan ini lagi, jadi anak perempuan pergi ke tempat lain. Waktu cepat berlalu, sudah lewat 10 tahun. Dia menjadi pengacara wanita berbakat. Dia tidak mau berhubungi dengan keluarga. Tidak terduga, dia melihat kabar tentang ibu. Ibu ditangkap karena sudah membunuh orang. Sebenarnya, di upacara kematian ayah, ada kasus keracunan alkohol. 1 orang meninggal di upacara itu. 4 orang dalam kondisi kritis dan dibawa ke rumah sakit. Termasuk presiden petahana. Jung In ke penjara untuk mengunjungi ibu. Tetapi sekarang ibu sakit pikun. Dia tidak bisa tahu orang di depan adalah siapa. Jung In tidak percaya ibu sudah melakukan itu. Tetapi sekarang bukti kasus sangat lengkap. Yang pertama, bahan pestisida ditemukan di tubuh ibu Jung In. Sekaligus ada saksi. Pria ini berkata, setelah dia mengambil uang dari bank, perjalanan pulang dia melewati rumah Jung In. Pada saat itu, dia melihat ibu Jung In sedang masuk bahan pestisida ke alkohol. Akhirnya, ibu Jung In sudah menandatangani sertifikat untuk mengakui kesalahan. Karena ini adalah kasus sangat serius. Oleh karena itu, ibu Jung In menjadi objek kecaman dan kritik sosial. Tetapi Jung In selalu percaya ibu tidak bersalah. Dia cepat kembali desa untuk menyelidiki. Akibatnya, keluarga korban memercikkan air ke wajah dan mengusir dia. Kemudian dia mencari bantuan dari teman. Sudah ambil video interogasi dan kamera pengintai bank. Akhirnya, saksi tidak pergi ke bank untuk mengambil uang. Sekaligus, ibu diancam dan menandatangani pengakuan. Jung In adalah pengacara pembela ibu. Telah mendapat surat perintah jaminan di pengadilan. Kemudian dia segera mengantar ibu ke rumah sakit untuk memeriksa. Tetapi hanya sebentar saja, ibu sudah hilang. Setelah memeriksa kamera, Jung In sudah menemukan ibu di tepi danau. Lalu pengadilan memutuskan untuk menangkap ibu kembali. Jung In pergi ke rumah lama sendiri dan mencari bukti. Dia menemukan buku tabungan dengan saldo sangat besar. Ada foto ayah dan presiden. Hubungan mereka sangat baik. Sementara di sini lain, presiden juga telepon untuk staf. Minta cepat selesai kasus ini. Mungkin dia takut Jung In akan menemukan apa. Pada hari berikutnya, Jung In datang ke upacara kematian korban. Setelah keluar, 2 saudara bertemu dengan kelompok gangster. Jung In dipukul sampai jatuh di tanah. Kelihatan seperti itu, adik peluk kakak perempuan. Akibatnya, dia juga dipukul. Dalam upacara kematian, 5 orang minum alkohol, 3 orang meninggal. Dan pembunuh adalah wanita tua yang sedang sakit pikun. Inspektur mendapatkan pernyataan kredit ibu Jung In. Bukti ibu Jung In sudah membeli banyak alkohol. Tetapi pada saat itu, ayah Jung In sedang sakit. Memang dia tidak bisa minum alkohol. Kemudian dia memaksa untuk bertanya kepada adik Jung In, apakah dia juga mengikuti. Akhirnya, adik Jung In sangat takut dan terus-menerus panggil ibu. Ibu Jung In segera berdiri dan mengakui dia sudah melakukan semua. Sidang secara bertahap di luar kendali. Penyakit jantung ibu Jung In kambuh lagi dan harus masuk ke rumah sakit. Adik Jung In juga ditangkap. Inspektur berkata dengan Jung In berhenti di sini saja. Kalau tidak ada bukti, dia tidak bisa melakukan apa. Tetapi Jung In menjawab, tunggu saja. Saya akan bukti ibu saya tidak bersalah. Jung In memeriksa video dalam HP adik. Dia menemukan bahwa, setelah presiden ke rumah, ibu dia langsung sakit pikun. Mungkin semua hal ini berhubungan dengan presiden. Pada saat ini, inspektur bertemu dengan ibu Jung In. Kalau ibu Jung In mengakui kesalahan, jadi adik lelaki akan aman. Ibu Jung In segera setuju. Bahkan ketika Jung In mengunjungi dia juga bilang dia adalah pembunuh. Pada saat ini, ibu Jung In masih tidak tahu dia adalah anak perempuan. Untuk mencari bukti, Jung In kembali rumah lagi. Dia tidak sengaja merusak foto pernikahan orang tuanya.
Tetapi sangat aneh. Di belakang foto itu bersembunyi foto yang telah dirobek. Jung In sudah mencari di pakaian ibu. Dan menemukan satu HP sudah rusak. Jung In memperbaiki HP itu. Setelah pulang, dia pasang kembali foto yang dirobek. Tidak terduga, ini adalah foto pernikahan Ibu Jung In dan satu pria lain yang bernama Hua Jia. Jung In buru-buru membawa foto itu dan datang ke rumah orang yang masih hidup. Sebenarnya, pada tahun itu mereka bekerja bersama di tambang batu. Kelompok mereka ada 5 orang. Termasuk presiden dan ayah Jung In. Setelah bos meninggal, anak lelaki bernama Hua Jia menjadi pemimpin. 5 orang mereka ingin mengambil posisi itu. Bersama menarik Hua Jia ke dalam air dan membunuh. Ayah Jung In menjadi pemimpin dan menikah dengan ibu. Pada saat ini, Jung In baru mengetahui. Ibu sudah tinggal bersama pembunuh suami. Jung In buru-buru kembali rumah dan mengambil buku tabungan ibu. Kemudian dia minta bapak itu menjadi bukti di pengadilan. Sebenarnya, setelah ayah Jung In menjadi pemimpin, sangat cepat sudah habis bahan baku untuk pertambangan. Pada saat ini seorang ahli geologi menipu ayah Jung In. Dalam gunung di sebelah ada emas. Oleh karena itu, ayah Jung In harus pinjam banyak uang untuk membeli tanah. Akibatnya, setelah mereka mencari di gunung itu, tidak ada apa. Bisnis gagal, ayah Jung In ingin minta bantuan dari hubungan. Memasuki dunia politik untuk berubah. Tidak terduga, 4 teman itu mengkhianati. Presiden ganti posisi ayah Jung In. Ayah Jung In sangat marah dan tidak bisa melakukan apa, hanya tinggal satu kalimat. Saya pasti meracuni kalian sampai meninggal. Sedangkan pada saat presiden menjadi saksi, dia berkata mereka tidak ada masalah apa. Jung In cepat mengambil bukti baru. Istri presiden sudah transfer semua uang dalam buku tabungan ibu Jung In. Tujuan dia adalah untuk ayah Jung In diam selamanya. Presiden sangat takut dan mengakui tentang cerita tahun itu. Tetapi kasus ini telah melewati batas waktu penuntutan. Jung In pura-pura mengarahkan semua kecurigaan keracunan kepada ayah. Sangat cepat, HP sudah memperbaiki selesai. Hasilnya, dalam HP ayah Jung In ada satu video. Dia berkata mungkin ibu Jung In mau membunuh dia. Jung In membawa foto lama itu dan bertemu dengan ibu. Sangat aneh, baru melihat saja, ibu sudah berkata, semua orang ini adalah sampah, harus meninggal. Sebenarnya, pada hari itu, dia tidak sengaja mendengar. Presiden dan ayah Jung In berbicara tentang cerita pembunuh Hua Jia. Setelah tahu semua kebenaran tersembunyi, wanita ini, setiap hari dia menyemprotkan insektisida ke nasi untuk suami. Kalau begitu, bisa membunuh dia sedikit demi sedikit. Apalagi, orang lain juga tidak tahu. Akibatnya, adik sudah melihat dan rekam dengan HP. Ibu Jung In cepat merusak HP. Sangat cepat, ayah Jung In sudah meninggal. Presiden dan teman datang ke upacara kematian. Ibu Jung In cepat masuk pestisida ke dalam alkohol. Lalu biarkan anak cacat membawa alkohol keluar untuk mereka minum. Kemudian dia melihat diracuni dan meninggal. Balas dendam untuk suami pertama. Jung In tidak bisa percaya. Yang lebih penting, sebelum Hua Jia meninggal, ibu Jung In sudah hamil. Dia telah melompat ke sungai untuk membunuh diri. Tetapi ayah Jung In sudah selamat. Dan dia berjanji, dia akan merawat ibu dan anak. Karena Jung In jadi ibu baru bisa hidup. Oleh karena itu, ayah Jung In selalu marah dengan dia. Sebenarnya, bukan ayah biologis, adalah ayah tiri. Tetapi ibu Jung In tidak terduga. Dia tidak bisa menjaga anak perempuan. Dan membuat anak harus pergi. Dia sangat membenci dia. Sampai di sini, Jung In juga mengerti kesakitan dan kesedihan ibu. Ibu Jung In sudah tahu dia. 2 orang peluk bersama dan menangis. Semua kesalahpahaman dihapus. Tetapi adalah pengacara, pada saat ini Jung In tidak tahu harus melakukan apa. Satu sisi adalah hukum, sisi lain adalah persahabatan. Akhirnya, dia memilih persahabatan. Di sidang berikutnya, dia mengeluarkan satu peta. Ini adalah tanah yang ayah tiri Jung In sudah membeli. Kemudian, presiden membeli dengan harga murah. Presiden bergabung dengan investor untuk membuka kasino. Musuh baru dan hutang lama. Jung In harus balas dendam semua. Dia berencana untuk menempatkan tanggung jawab meracuni untuk ayah tiri. Membawa pakaian ayah diuji untuk memeriksa konsentrasi pestisida. Karena masa hidup, dia sering minum alkohol. Tuduhan penggelapan presiden telah terungkap. Orang-orang yang terlibat juga ditangkap untuk penyelidikan. Di pengadilan terakhir, Jung In mengajar adik cara berbicara. Di depan pengadilan adik Jung In sudah berkata,
Alkohol beracun diperintahkan oleh ayah sebelum dia meninggal untuk membawa ke presiden minum. Kelihatan dia sangat jujur. Sampai saat ibu Jung In dipanggil. Jung In sudah suruh dia pura-pura sakit pikun. Dan tidak tahu apa. Seorang wanita sangat kasihan, tidak bisa mengenali anak perempuan. Bagaimana bisa membunuh orang? Akhirnya, pengadilan menemukan ibu Jung In tidak bersalah. Setelah keluar pengadilan, inspektur bertanya Jung In. Anda memang percaya ibu Anda tidak bersalah? Jung In sangat tenang dan menjawab. Ibu saya telah membayar. Jung In memilih persahabatan. Dengan hukum. Dia sangat egois. Tetapi dengan persahabatan. Dia tidak egois. Mungkin semua anak di dunia ini juga memilih sama dia. Film hari ini sampai di sini saja. Sampai jumpa lagi.